Nama saya Justin Davista dari kelas 12 tahun nomor absen 10. Ujian praktek kolaborasi mapel bahasa Indonesia, seni budaya, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang sekene dadi saratang, wakul glimpang sekene dadi saratang, gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang sekane dadi saratang, wakul glimpang sekane dadi saratang. Timun Mas, cerita rakyat Jawa Tengah. Di sebuah desa hiduplah sepasang petani tua. Dia adalah Mbok Sirni dan suaminya. Sudah lama sekali mereka mendambakan hadirnya seorang anak. Akan tetapi, hingga saat itu Mbok Sirni dan suaminya belum juga dikaruniai anak. Mereka lalu berdoa agar dapat segera menimang anak. Ketika itu, seorang raksasa mendengar doa tersebut. Ia pun mendatangi mereka. Hai, apakah kalian benar-benar ingin memiliki seorang anak? Jika kalian menginginkannya, akan aku bantu. Tetapi ada suatu syarat yang harus kalian penuhi. Jika anak kalian sudah berumur 6 tahun, kalian harus memberikannya anak itu kepadaku untuk aku makan. Ucap si raksasa tersebut yang besar sekali suaranya. Karena keinginan yang sangat mendalam, pasangan itu pun akhirnya menyetujui persyaratan yang diberikan oleh raksasa. Setelah itu raksasa memberikan biji timun untuk ditanam dan dirawat sampai berbuah. Untuk apa raksasa itu memberikan biji timun ini ya Pak? Kata Mbok Sirni. Aku juga tidak tahu. Lebih baik kita ikuti saja petunjuk dari raksasa tersebut, jawab suami Mbok Sirni. Kemudian mereka mengikuti petunjuk raksasa. Biji timun yang diberikan oleh raksasa ditanam dan dirawat dengan baik. Setelah 2 minggu, tanaman timun sudah mulai berbuah. Di antara buah timun yang ada, terdapat satu timun yang ukurannya sangat besar dan berwarna keemasan. Ketika buah yang paling besar itu semakin besar dan tampak masak, Mbok Sirni dan suaminya memetik timun tersebut. Mereka membelah timun tersebut dengan hati-hati. Betapa kagetnya pasangan ini. Mereka melihat seorang bayi perempuan mungil dan lucu yang ada di dalam buah timun tersebut. Mereka sangat bahagia dan bersyukur karena penantian yang sangat panjang untuk mendapatkan seorang anak akhirnya terwujud. Bayi kecil itu pun dinamai Timun Emas. Mbok Sirni dan suaminya sangat bahagia melihat Timun Emas tumbuh sehat menjadi gadis yang cantik. Mereka sangat menyayangi Timun Emas. Suatu hari sang raksasa datang menagih janji Mbok Sirni dan suaminya untuk menyerahkan Timun Emas untuk kembali kepada raksasa. Mbok Sirni dan suaminya tidak rela kehilangan anaknya. Mereka berusaha mengulur janjinya agar raksasa datang 2 tahun lagi. Maaf Tuan Raksasa, bukan kami hendak mengingkari janji. Tetapi timun emas masih sangat kecil dan tidak enak untuk dimakan. Tunggulah 2 tahun lagi, ia akan semakin besar dan enak untuk dimakan, balas Mbok Sirni. Raksasa itu pun mengikuti keinginan Mbok Sirni. Ia berkata, kau benar, semakin besar timun emas, semakin enak untuk dimakan. Hahaha.
Hari demi hari pun berlalu, waktu yang dijanjikan semakin dekat. Mbok Sirni dan suaminya semakin tidak rela untuk melepas timun emas. Mereka gelisah jika suatu hari raksasa akan datang untuk mengambil anak kesayangannya. Suatu malam Mbok Sirni bermimpi. Dalam mimpi itu ia harus menemui petapa di Gunung Gundul agar anaknya selamat. Ia pun memberitahukan mimpinya itu kepada suaminya. Coba kita cari petapa itu di Gunung Gundul. Siapa tahu ini adalah petunjuk dari Dewata, ucap suaminya. Mereka pun berangkat ke Gunung Gundul. Benar saja, di sana ada seorang petapa yang sangat sakti. Petapa ini memberi Mbok Sirni dan suaminya 4 bungkus kecil yang berisi biji timun, jarum, dan terasi sebagai penangkal. Setibanya mereka di rumah, Mbok Sirni memanggil timun emas. Mbok Sirni dan suaminya memberi 4 bungkus kecil itu kepada timun emas, sambil memberi nasihat dan menyuruh timun emas untuk berdoa. Anakku, jika suatu hari raksasa akan datang dan hendak menangkapmu, larilah engkau sekencang mungkin. Jangan lupa kau taburkan isi dari 4 kantong itu untuk melindungimu dari kejaran si raksasa, nasihat Mbok Darmi dan suaminya. Hari yang dijanjikan pun datang. Raksasa datang menemui mereka. Ia menagih janji kepada Mbok Sirni dan suaminya untuk menyerahkan timun emas. Ketika itu mereka sudah menyuruh timun emas untuk pergi keluar lewat pintu belakang. Hai petani, manakah anakku? Aku sudah tidak sabar untuk memakannya. Serahkan dia kepadaku, perintah raksasa. Maaf tuan raksasa, timun emas sedang pergi bermain. Biar istriku pergi mencarinya, dalih suami Mbok Sirni. Raksasa yang curiga, ia pun menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh pasangan petani tersebut. Ia pun marah. Ladang dan rumah milik kedua petani itu pun dihancurkan. Lalu ia pun segera mencari timun emas. Ketika raksasa sedang kalap, ia melihat sesosok gadis yang sedang berlari di kejauhan. Ternyata gadis itu adalah timun emas. Meskipun timun emas sudah berlari sangat jauh, tetapi tetap saja sang raksasa dengan tubuh dan langkahnya yang besar dapat dengan mudah mengejar timun emas. Ketika raksasa mulai mendekat, timun emas mengeluarkan penangkal yang diberikan oleh orang tuanya. Pertama, ia mengeluarkan biji timun dan menebarkannya di depan raksasa. Biji timun itu pun berbuah menjadi ladang timun yang lebat. Melihat hal-hal itu, raksasa berhenti mengejar timun emas. Ia asik memakan buah timun di ladang tersebut. Namun, ketika menyadari incarannya sudah mulai pergi jauh, ia kembali mengejar. Bahkan kekuatannya bertambah setelah memakan timun dari ladang tersebut. Timun emas pun terus berlari, tetapi tetap saja dikejar oleh raksasa. Kali ini timun emas mengeluarkan penangkalnya yang kedua, yaitu jarum. Ditebarkannya lah jarum-jarum tersebut di jalanan. Hal yang ajaib pun terjadi lagi. Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Raksasa kesulitan mengejar timun emas. Kakinya yang terluka tertusuk oleh bambu yang tajam. Meskipun demikian, setelah itu raksasa berusaha mengejar lagi timun emas. Ia pun masih membayangkan lezatnya daging timun emas untuk dimakan. Meskipun timun emas tidak berhenti berlari, raksasa selalu dapat mengejarnya walaupun dengan kaki terluka. Tangan raksasa yang sangat besar sudah hampir menggapai timun emas. Akhirnya timun emas pun mengeluarkan penangkal yang ketiga, yaitu garam. Garam tersebut ditaburkan di sepanjang jalan yang telah ia lewati. Hal yang ajaib pun terjadi lagi. Garam yang ditaburkan berubah menjadi larutan, menjadi lautan yang luas. Raksasa pun harus berenang untuk mengejar timun emas. Dengan susah payah, raksasa pun tetap berhasil sampai ke tepian.
Ia mulai kelelahan. Napasnya terengah-engah, tetapi ia tetap berusaha mengejar timun emas. Sekarang hanya sisa satu penangkal saja, yaitu terasi. Terasi itu pun ditaburkan timun emas di jalan yang sudah dilaluinya. Kini jalanan itu berubah menjadi lautan lumpur hitam. Raksasa yang sudah kehabisan tenaga akhirnya terjebak di kubangan lumpur hitam tersebut. Semakin banyak ia bergerak, semakin ia terhisap masuk ke dalam lumpur hitam tersebut. Akhirnya raksasa itu pun mati, tenggelam. Timun emas pun kembali ke rumahnya. Kedua orang tuanya sangat bahagia melihat timun emas yang datang dengan selamat. Kini the moral message that we can take from the story of Timun Mas is that we learn that we must be brave and never give up. Even though we have been often faced with various kinds of problems, challenges, and obstacles in life, we must keep fighting and trying.